Shalom, sahabat Lectio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Sikap fundamental ketiga setelah penundukan diri dan kerendahan hati yang perlu kita bangun sebagai orang percaya untuk menuju sebuah kedewasaan rohani adalah sikap percaya atau trust. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketujuh. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Episode ini berjudul Serahkan Kekhawatiranmu. Perintah ketiga dari Rasul Paulus kepada pembaca suratnya dan juga kepada kita saat ini adalah serahkanlah. Kata ini di dalam bahasa Yunaninya yaitu epiripto. Artinya melemparkan sesuatu ke atas sesuatu. Contohnya melemparkan pelana ke atas punggung kuda atau keledai. Lukas pasal yang ke-19 ayat 35 memberikan gambaran pemakaian ayat ini. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Rasul Petrus menginstruksikan kepada seluruh pembacanya, kepada kita sekarang juga yang mendengar dan membaca firman ini, untuk melemparkan segala kekhawatiran atau kecemasan kita kepada Allah. Apakah kecemasan yang ia maksudkan di dalam surat ini? Yaitu semua rasa tidak puas, kekecewaan, patah semangat, pertanyaan-pertanyaan, keraguan-keraguan, keputusasaan, penderitaan, sengsara, kesakitan, bahkan sesuatu yang mungkin sangat menekan kita. Dan dikatakan serahkanlah kepada Tuhan karena ia sungguh peduli dan ia akan memelihara kita. Pemazmur juga mengajak kita melakukan hal yang sama di dalam Mazmur 55 ayat 23. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Nah, semua ajakan ini memakai kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Perintah yang diberikan kepada kita adalah melemparkan, menyerahkan semua kecemasan kita kepada Allah semata-mata. Dan ia berjanji bukan hanya akan memelihara kita, tetapi juga akan membuat kita berdiri teguh di dalam iman pada waktu kita menghadapi segala kecemasan, kekhawatiran yang menyerbu kita. Salah satu contoh yang paling menarik di dalam Perjanjian Lama adalah kisah Hana, yang saat itu di dalam 1 Samuel pasal yang pertama dikatakan dia bersama dengan suaminya Elkana. Mereka tidak punya anak. Sementara Elkana akhirnya harus mengambil seorang perempuan yang menjadi madu dari Hana, yaitu Penina. Dan Penina memberikan banyak anak kepada Elkana sehingga dia mulai menganggap rendah. Bahkan menekan seperti melakukan cemooh kepada Hana sehingga Hana mengalami tekanan secara emosional. Lalu kemudian setiap tahun mereka pergi beribadah untuk berdoa. Dan pada waktu itu dia begitu berdoa dengan kusuk sekali. Dia mencurahkan semua isi hatinya kepada Tuhan. Dia betul-betul menyerahkan semua kecemasannya kepada Tuhan. Dia berkomat kamit. Tetapi Imam Eli melihat itu bahkan salah tanggap. Dia berpikir bahwa Hana ini sedang mabuk oleh anggur. Tetapi setelah Hana menjelaskan bahwa ia sedang menyerahkan segala beban yang begitu banyak, dikatakan dalam istilah atau di dalam bahasa Ibrani, yang multitude of my concern, begitu banyak sekali kecemasan saya kepada Yahweh, dalam 1 Samuel pasal yang pertama ayat 16. Dan mendengar jawaban Hana ini, Imam Eli mengatakan di dalam ayat yang ke-17, jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Setelah ia mendapatkan peneguhan, berkat dari Imam Eli, Alkitab mencatat respons Hana di
di dalam ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Perhatikan baik-baik, sahabat sekalian. Keadaan masih belum berubah. Ia masih tetap mandul. Masalah tetap ada. Tetapi yang berubah adalah sikapnya kepada masalah itu. Setelah ia melemparkan seluruh kekhawatiran kecemasannya kepada Tuhan, lalu kemudian menerima pernyataan kehendak Allah atas hidupnya, janji Allah atas hidupnya, ia keluar dengan sikap yang penuh dengan kepastian, iman, kepercayaan. Nah, sikap dasar apa yang harus kita bangun sewaktu kita bertumbuh menuju kedewasaan rohani? Yaitu sikap mempercayakan seluruh beban kita kepada Allah. Attitude of trust. Ini betul-betul membuat perubahan sekali di dalam kehidupan Hana. Dia bukan saja berdoa dan mencurahkan, tapi setelah dia mendapatkan konfirmasi firman, dia keluar, dia bersuka cita, mukanya tidak muram lagi. Melemparkan beban kita ke pundak atau ke punggung Tuhan. Ini sama seperti seorang koboi yang mungkin dia sedang dalam perjalanan jauh, tidak mungkin dia akan memanggul pelana yang begitu banyak berisi beban, bisa sarung senjata, minuman dan semuanya. Sambil dia berjalan, kudanya di samping. Itu adalah koboi yang bodoh. Karena dia akan terbeban sendiri. Tetapi banyak orang Kristen seperti itu. Dia berjalan dengan Tuhan, tetapi dia tidak menyerahkan bebannya kepada Tuhan. Akhirnya dia kecapean sendiri. Lalu kemudian dia mulai marah kepada Tuhan. Kenapa masalah saya tidak selesai? Kenapa saya mengalami beban yang begitu berat? Padahal kalau dia mengerti, dia serahkan seluruh beban itu ke pundak dari Tuhan. Dan seperti ibarat kuda tadi, ketika dia ditaruh di pelanai kuda itu, dan kemudian si koboi ini mengendarai kuda itu, si kuda akan membawa dia dengan cepat ke tempat tujuannya, dan dia hanya perlu percaya bahwa dia pasti sampai ke tujuan. Sewaktu kita mempercayakan beban dan kecemasan kita kepada Tuhan, kita percaya akan pemeliharaan Allah dan solusi yang Dia sudah sediakan kepada kita seturut dengan firman. Lalu kemudian kita tinggal berjalan. Bahkan dalam topangan Allah kita bisa berjalan mencapai tujuan yang Allah tetapkan lebih cepat dalam hidup kita. Tanda kepercayaan dan menyerahkan kecemasan kita kepada Allah seperti Hana, kita melihat pertama dia bersuka cita. Wajahnya tidak muram lagi, tersenyum, penuh dengan sukacita. Dan memiliki kata-kata iman bahwa Tuhan sudah menyertai, memberkati dia. Dan dia percaya kepada perkataan atau janji Tuhan. Dia menjawab pada waktunya. Jadi saat ini kabar baik. Sekalipun mungkin pergumulan sahabat sekalian belum selesai. Beberapa sahabat sedang dalam perawatan COVID. Sakit belum sembuh. Masih di dalam proses. Tetapi sewaktu kita sudah menyerahkan segala permohonan kecemasan kita kepada Tuhan lewat doa kita. Dengan iman, mari tanggalkan wajah muram kita. Mari kita mulai tanggalkan ketidakpercayaan dan perkataan-perkataan negatif dan perkataan yang tidak percaya. Dan mulailah tersenyum, mulai bersukacita, mulai memuji Tuhan, mulai penuhi mulut kita dengan perkataan-perkataan iman bahwa Tuhan sudah mendengar doa kita. Tuhan sudah menjawab. Jawaban doa kita sedang dalam perjalanan dan Dia pasti akan memberikan tepat pada waktunya. Bapa di surga, aku melemparkan segala kecemasanku dan khawatirku kepada Engkau. Dan dengan sikap percaya, aku melangkah dengan iman, menerima jawaban doaku, bersuka cita, dan tetap memuliakan Engkau.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.